bilik, dinosaur bilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, di zaman modern ini kita tidak hanya menjumpai bangunan-bangunan megah saja, namun masih banyak juga loh rumah dan bangunan yang menggunakan anyaman dari bilik bambu, terutama di kawasan pedesaan. Kerajinan tradisional dari bambu ini bahkan juga masih digunakan untuk hiasan properti. Nah sahabat, salah satu pengrajin yang setia menggantungkan hidupnya dari menganyam bambu menjadi bilik ini bernama Pak Kosi. Seorang kakek lansia yang usianya sudah 75 tahun, ia masih mencari nafkah dengan berjualan anyaman bilik buatannya sendiri. Dulu setiap hari, Pak Kosi berjalan kaki puluhan kilo keliling dari kampung ke kampung dengan menggendong anyaman bilik di pundaknya. Demi menghidupi istri dan 9 anaknya, Pak Kosi mengangkut beban anyaman bilik yang berat di pundaknya dari kediamannya di tengah sawah. Berjalan kaki keliling kampung, menerabas pematang sawah, jalanan berliku, terkadang harus berteduh saat hujan deras mengguyur. Pernah ka tahanan ku eta ku lebu awi, eta nana eta ku lebu ieu teh, eta gunung Merapi. Pernah eta bilik teh janten tahun ku lebu gitu. Halangan selalu datang saat menjajakan bilik bambunya. Terkadang Pak Kosi menemui cobaan. Tubuhnya yang sudah letih membuatnya jatuh bangun membawa bilik bambu. Pernah jatuh ke pinggir gili-gili perjalanan. Ruksak mana ada lesot 2 lamar gitu. Tak jarang Pak Kosi berangkat jualan dengan perut kosong karena anyaman biliknya belum ada yang laku sehingga tidak ada uang untuk membeli makan. Berdagang anyaman bilik seadanya tentu berbeda dengan berjualan makanan yang relatif lebih mudah mendapatkan pembeli. Hanya orang-orang tertentu yang tertarik untuk membeli atau memesan anyaman bilik buatan Pak Kosi. Nah, ini cabai. Ya, sebab punya kan biliknya tapi atasnya. Ya. Upami jalan, upami aku menyadak 200-an gitu. 50-an lamar. Bisa cukup na kirang-kirang nama, ente cukup kan maksakeun ya cukup gitu. Berapapun uang yang diperolehnya hari ini, Pak Kosi selalu pulang ke rumah dengan penuh rasa syukur. Kadang ia bahkan kembali dengan tangan hampa, membawa lagi dagangannya pulang dan berharap ada pembeli yang datang ke rumah. Rasa syukur itu diwujudkan Pak Kosi yang tidak pernah meninggalkan ibadah sholat dimanapun ia berada, termasuk di rumahnya yang sederhana. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sudah puluhan tahun Pak Kosi menekuni pekerjaan sebagai pengrajin anyaman bilik. Untuk membuat anyaman ini, Pak Kosi harus mencari sendiri bahan bakunya ke kebun bambu.
Pagi-pagi Pak Kosi berjalan kaki melalui jalan setapak, bermodalkan peralatan seadanya untuk menebang bambu. Menebang pohon bambu yang membutuhkan kekuatan fisik bagi seseorang yang sudah cukup renta seperti Pak Kosi seringkali mendatangkan kesulitan tersendiri. Ia harus berhati-hati agar jangan sampai terkena sabetan parang atau terluka karena bilur bambu yang runcing. Sudah dia tua mah tiasa lanjut. Tapi ayeuna masih giat. Masih kene giat nyenak kitu salit mah kitu. Ada mah ada mah paksakeun deui da atas 10 kilo ninganan kitu. Bambu-bambu yang sudah ditebang ini kemudian digotongnya pulang dengan berjalan kaki. Itulah modal penting Pak Kosi mencari nafkah dan ia beruntung tidak membutuhkan modal dalam bentuk uang. Tidak semua orang punya ketelitian seperti Pak Kosi. Proses sebelum dianyam pun cukup berat, apalagi dilakukan di usia senja. Seperti inilah Pak Kosi menjalani pekerjaannya puluhan tahun, menganyam helai demi helai bambu hasil seratannya. Pekerjaan yang memerlukan kejelian, sementara penglihatannya mulai berkurang. Berpuluh tahun menjadi pengrajin dan penjual anyaman bilik membuat Pak Kosi lumayan dikenal di kampung tempat ia biasa berkeliling. Beberapa warga pun merupakan pelanggan Pak Kosi. Ada pula pembeli yang khusus datang ke rumah untuk membeli atau mengambil pesanan biliknya. Ya nuhunnya, terima kasih. Yang biliknya mau diambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya keistimewaannya bagus itu biliknya, rapi, ya. Kuat gitu kan kalau pakai lama. Lantaran penghasilan Pak Kosih yang tidak seberapa dan tidak mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, anak perempuannya tidak tinggal diam. Setiap pagi, anaknya itu berjualan ayam potong keliling. Ayam mentah itu diperoleh dari juragan ayam. Kurantaran ningali bapak usaha gitu untuk laku bilikna gitu. Mata ke abdi kepaksa jualan keliling. Berjualan ayam potong tidaklah mudah, apalagi di masa sekarang. Kebanyakan warga lebih senang membelinya di pasar atau di tukang-tukang sayur yang banyak mangkal. Sehingga bisa dibilang pesaing cukup banyak. Namun kenyataan itu tidak menyurutkan semangat anak Pak Kosi mencari sesuap nasi. Walau sehari paling 300, 400 gitu. Dikuriling-kuriling, gua abdi digolang-golang gitu. Ya. Lantaran pesaingnya yang cukup banyak, kadang ia harus berhadapan dengan pembeli yang nyinyir atau julid perihal dagangan mereka. Bapak teh nggak boleh beli ya? Nggak punya uang saya. Oh, nggak apa-apa tuh teh. Kadang-kadang ada cina jual ayamna cina budik, cina ayamna kurang bersih, cina gitu. Anak Pak Kosih yang berjualan atau berdagang dengan tanpa kenal lelah dan putus asa mengingatkan pada pedagang-pedagang wanita yang sukses pada zaman Rasulullah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memberi petunjuk kepada perempuan tentang jual beli. Apabila engkau ingin membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang engkau inginkan untuk membeli atau menjualnya. Baik kemudian engkau diberi ataupun tidak. Dari kisah Pak Kosih dan Pak Ibin, semangat pantang menyerah serta kesabaran menjadi inspirasi yang dapat kita petik dalam mengarungi kehidupan. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.